Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga damai sejahtera senantiasa beserta dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan merenungkan di dalam Ibrani 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Sebab setiap iman yang telah dipilih dari manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tapi juga bagi dirinya sendiri. Dia tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dia dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang kekal abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu Saudara, ada yang unik di mana seorang lelaki ini berasal dari negara Prancis. Nah, lelaki ini berusia sekitar 33 tahunan. Dia mencoba untuk merancangkan sesuatu di mana dia mau dipaku pada sebuah salib di beranda sebuah hotel mewah di negara Dominika. Nah, hal ini dilakukannya untuk mencoba menggambarkan bahwa keselamatan dan kedamaian di antara umat manusia ini. Menurut rancangan semula yang awalnya direncanakan oleh pria tersebut, lelaki tersebut, ia ingin dipaku selama 3 hari Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam jangka waktu sekitar 24 jam. Wah, kita bisa bayangkan keberadaannya sudah begitu sangat lemah. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menghentikan rencananya. Bahkan sebelum itu salib tersebut harus dibaringkan di tanah untuk mengurangi penderitaannya. Jelas Bapak Ibu Saudara, ini gak mungkin dapat terbayarkan dan terus bertahan dengan penderitaan yang dirancangkan sendiri. Kegagalan akan pengorbanan lelaki tersebut ini sangat bertentangan atau berkontradiksi dengan karya penebusan unik yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Hal ini merupakan pokok keselamatan yang kekal dari Kristus. Sama halnya ketika kitab Ibrani ini menjelaskan bahwa Kristus merupakan imam besar kita untuk selamanya. Maka dari itu ini senantiasa menjadi pengantara kita di hadapan tata Allah. Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, hanya Dia yang dapat menggantikan tempat kita dan mempersembahkan dirinya sebagai kurban untuk menghapus dosa-dosa kita. Satu kali untuk selamanya Bapak Ibu Saudara. Gak ada seorang pun yang dapat mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sepanjang sejarah yang ada Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengakui dirinya sebagai Mesias. Namun sesungguhnya hanya Kristus Yesuslah yang layak disebut Mesias. Dan Dia sudah mati di Kalvari bagi setiap kita. Maka Bapak Ibu Saudara, sadarkah dan sudahkah kita mempercayai Sang Juru Selamat? Dia rela disalib, bahkan kemudian bangkit kembali. Jika belum,
dan masih ragu, maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah kepadanya sekarang juga. Sebab tidak ada waktu lagi untuk kita tidak mempercayai hal demikian. Banyak hal yang rasanya bisa menggantikan Mesias dalam kehidupan kita. Tetapi apakah itu sungguh-sungguh kekal bagi kehidupan dan keselamatan kita? Hanya anugerah Allah yang dapat menghapus segala kesalahan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih di mana kami diajarkan dan diingatkan bahwa di mana Engkau mencapai kesempurnaan-Mu dan Engkau menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap kita yang mau taat kepadamu. Ajarkan kami dan bantulah kami supaya senantiasa dalam hati dan pikiran kami tertuju semata-mata kepada Engkau. Dan bantulah kami untuk tidak memikirkan kepentingan kami secara pribadi, bahkan untuk mencapai sesuatu yang kami inginkan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang sanggup menolong segala kehidupan kami dan menyelamatkan kami dari segala dosa-dosa ini. Ampunilah kami yang seringkali melupakan Engkau, tapi kami yakin dan percaya kami disadarkan kembali untuk senantiasa mempersembahkan diri kami sebagai umat yang taat kepada Engkau. Kami menyerahkan waktu dan kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.